Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak Yugo Hariwibowo. Langsung saja, kita akan membahas tentang struktur membran sel. Nah, mekanisme transport zat melalui membran. Sel merupakan penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Segala aktivitas terjadi di dalam sel, sehingga fungsi jaringan pun dapat dilakukan dengan baik. Nah, tentunya di sini ada hubungan antara sel yang satu dengan yang lain, terutama dalam hal transport zat-zat untuk proses metabolisme pada makhluk hidup. Nah, zat-zat tersebut keluar masuk sel dengan melewati membran sel. Cara zat melewati membran sel melalui beberapa mekanisme sebagai berikut. Ada dua cara zat melewati membran sel. Ada dengan transport aktif dan ada dengan cara transport pasif. Nah, selanjutnya transport pasif. Nah, transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Nah, transport pasif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah difusi, kedua adalah osmosis, dan yang terakhir adalah difusi terbantu. Nah, yang kita bahas tentang difusi terlebih dahulu. Nah, proses ini merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi lebih rendah tanpa melalui selaput membran. Nah, kita contohnya seperti ini, gambar yang Bapak buat pada molekul gula. Nah, ini termasuk peristiwa difusi. Nah, proses difusi sering terjadi pada tubuh kita tanpa kita sadari. Tubuh kita selalu melakukan proses ini, yaitu pada saat kita menghirup udara atau melakukan respirasi. Nah, ketika menghirup udara, di dalam tubuh akan terjadi pertukaran gas antar sel melalui proses difusi. Contoh lain, proses difusi adalah saat kita hendak membuat sirup. Nah, atau meminum sirup. Sirup yang kita larutkan dengan air akan bergerak dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, pada masing-masing zat, kecepatan difusi berbeda-beda. Untuk contoh kasus yang dijelaskan tadi, yaitu antara sirup dan gas, maka kecepatan difusi sirup lebih besar daripada gas. Paham, nak? Nah, selanjutnya adalah osmosis. Nah, untuk memahami tentang osmosis, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada larutan A dengan larutan B. Terjadi yang namanya peristiwa osmosis. Nah, larutan A, ya kan, cenderung lebih sedikit daripada larutan B. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses osmosis. Air akan berpindah dari A menuju B melalui membran semi permeabel sehingga diperoleh hasil larutan isotonis, yaitu konsentrasi air sama untuk dua larutan antara A dan B. Walaupun hasil akhirnya nanti volume antara A dan B itu berbeda. Nah, setelah terjadi osmosis, maka gambar prosesnya menjadi seperti gambar di atas tadi, di mana larutan A cenderung lebih sedikit ketimbang larutan B. Oke. Nah, dari ilustrasi itu dapat disimpulkan bahwa osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeabel, sehingga didapatkan larutan yang berkonsentrasi seimbang atau isotonis. Nah, peristiwa osmosis dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada penyerapan melalui bulu-bulu akar tumbuhan dan mengeruknya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis. Nah, sampai sini paham, nak? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah difusi terbantu. Proses difusi terbantu difasilitasi oleh suatu protein. Difusi terbantu sangat tergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel tersebut.
Nah, difusi terbantu dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada bakteri E. coli atau Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Nah, membran sel bakteri tersebut bersifat impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit kemudian, bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel tersebut yang disebut permease, yang merupakan suatu protein sel. Enzim permease inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa ini dapat masuk melalui membran sel tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, nih bakteri Escherichia coli tadi akan menembus membran sel tersebut sehingga dia akan dapat keluar. Nah, oke nak, sampai sini aja pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kedepannya tentang transport aktif akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, tetap jaga kesehatan, perbanyak mengkonsumsi vitamin C, dan jangan banyak keluar rumah untuk menjaga tubuh kita dari serangan COVID. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.